Nyender neng Gusti Yesus, nyender 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 nyender, nyender neng Gusti Yesus, nyender 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 nyender, nyender neng Gusti Yesus. Lagi ya. Shalom prajurit Kristus. Yuk kita sama-sama simak tata cara ibadah berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan prajurit Kristus sudah mandi dan makan ya, supaya bisa fokus selama beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya prajurit Kristus. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian ya. Dan yang keempat, persiapkan hati dan pikiran yang sungguh-sungguh untuk beribadah sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Oh iya, prajurit Kristus, sekarang tayangan ibadah anak online sudah tersedia dalam subtitle bahasa Inggris dan Mandarin loh. Cara mengaktifkannya mudah. Adik-adik bisa tekan tanda pengaturan yang seperti ini atau tanda subtitle yang seperti ini pada layar perangkat elektronik adik-adik. Lalu atur subtitle menjadi bahasa yang kalian inginkan. Oke deh, pasti prajurit Kristus semua sudah siap beribadah kan? Selamat hari Minggu ya prajurit Kristus, selamat beribadah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Sekarang kami ingin beribadah. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam percobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Prajurit Kristus, mari kita sama-sama memberkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jarak penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan melindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kerisauan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar di malam gelap, dan terhadap penyakit ular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau yang menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di sasangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan melindunginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Bapak Mama. Shalom Oma Opa. Shalom prajurit Kristus. Apa kabar nih? Kayaknya udah pada semangat nih, udah pada siap ya Kak ya? Iya nih Kak, udah siap-siap banget nih. Pakaiannya hari ini cantik banget ya. Makasih Kak, Kakak juga nih rapih banget. Oh iya dong, kita harus rapi kan kita mau ibadah Kak. Oh iya betul. Nah coba nih adik-adik yang di rumah nih udah rapi belum ya bajunya? Wah kayaknya udah rapi ya Kak.
Udah sih Kak, aku Kayaknya udah siap semua nih Kak. Iya, udah mandi, udah rapi, Udah, berarti wah, udah udah wangi siap. banget, iya, Wah, udah siap. keren. Udah siap memuji Tuhan ya, Kak? Kak Karen udah siap? Siap dong Kak. Oke, pakai aku juga udah banget. siap. Kalau gitu, yuk kita panggil musiknya yuk. 1, 2, 3, musik. Ayo semuanya tepuk tangannya ya. Siap ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta. Cinta siapa? Cinta Tuhan, Tuhan lagi. Cinta, cinta, cinta siapa ya? Cinta Tuhan lagi. Cinta, 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 cinta Yesus, cinta lekat Yesus. Yeay. Wah, keren ya Kak ya semuanya ya. Banget Oke, Kak. coba kita lihat adik-adiknya masih semangat memuji Tuhan nggak ya Kak? Wah, masih semangat banget nih Kak kayaknya. Masih semangat ya? nih. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi memuji Tuhannya ya. Lagu Oke. yang kedua ya Kak. Oke Kak. Oke, ayo Kaze. Kita mau bersandar sama Tuhan Yesus ya Kak, yang nyender di sisinya Yesus ya Kak. Iya Kak. Wow, semuanya semangat ya. Senyumnya dipasang. Siap ya. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender neng Gusti Yesus. Nyender, nyender.
Aduh Kak, kayaknya sampai ngos-ngosan. Tapi kayaknya heran, adik-adik yang di rumah masih semangat aja loh. Iya, Kak. Wah luar Semangat biasa banget banget, deh, Kak. keren deh prajurit Kristus deh. Walaupun ibadah di rumah tetap semangat ya Kak Semangat. ya? Oke, adik-adik hebat, Tuhan Yesus pasti senang. Lebih senang lagi kalau memuji Tuhannya, lebih fokus lagi nih. Ya Kak ya? Oke, supaya lebih fokus adik-adik boleh tutup matanya. Boleh angkat tangannya, taruh tangannya di dada. Adik-adik sungguh-sungguh kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Siapkan hati kita. Katakan Yesus, aku sayang sama Tuhan Yesus. Yesus, ku sayang padamu. Yesus, ku perlu kau selalu. Ku perlu kau selalu. Yesus, ku menyembahmu. Kau milikku selamanya. Katakan sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Yesus, aku sayang padamu. Yesus, ku sayang padamu. Yesus, ku perlu kau selalu. Yesus, ku menyembahmu. Kau milikku selamanya. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, jamah hatiku. Roh Kudus, ubah hidupku. Ku haus akan hadiratmu, Bapa penuhiku. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, jamah hatiku. Yes Lord. Roh Kudus, ubah hidupku. Ku haus akan hadiratmu, Bapa penuhiku. Kiralayaralaba, shikaralaba, yaralaba, kiralaba. Adik-adik semuanya kita memuji Tuhan. Jangan ada yang diam. Katakan terima kasih Yesus. Katakan haleluya. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau baik Yesus. Kami sayang Yesus. Kiralayaralaba. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kiralaba yaralaba. Kita katakan lagi adik-adik dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita panggil Roh Kudus. Roh Kudus, jamah hatiku. Roh Kudus, ubah hidupku. Ku haus akan hadiratmu, Bapa penuhiku. Roh Kudus, jamah hatiku. Roh Kudus, ubah hidupku. Ku haus akan hadiratmu, Bapa penuhiku. Dengan lembut katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, jamah hatiku. Katakan Roh Kudus, ubah hidupku. Roh Kudus, ubah hidupku. Ku haus akan hadiratmu.
adik-adik, jika suatu saat nanti Tuhan bicara, Tuhan panggil kita untuk melayani Tuhan, atau saat firman Tuhan dibagikan, biarlah kita selalu jawab iya sama Tuhan. Kita selalu taat sama Roh Kudus. Jawablah iya Tuhan saat Tuhan bicara sama kita. Katakan ya, 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 ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Yes Lord. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik ya Bapa, Engkau baik Tuhan Yesus. Kami akan selalu taat kepadamu Roh Kudus. Amin. Adik-adik di dalam hadirat Tuhan, kita mau siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Mungkin Kak Yeni mau pimpin adik-adik untuk berdoa. Ayo adik-adik ikuti Kak Yeni berdoa. Bapa, saat ini kami siap untuk mendengarkan perkataan-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kakimu dan mendengarkan setiap perkataan-Mu. Roh Kudus, ubahkan hati kami jadi tanah yang subur, supaya firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi sama kami adik-adik sudah siap dengan firman Tuhan? Pasti ya, tadi udah pujian penyembahan, sekarang kita dengar firman Tuhan. Buka hatinya, telinganya, kita dengar firman Tuhan. Hari ini kakak mau cerita firman dari Kejadian 15. Tuh baca ada Kejadian 15, Ibrani 11 sampai Roma. Wah banyak ya kak? Iya banyak. Tapi nih kami dari panjang begitu, kami kepres. Nah bagaimana kita bertumbuh di dalam iman. Nah apa sih iman itu? Nih, kita nggak bisa lihat nih, tapi kita percaya. Nah, sama nih. Ada Rasul Paulus, siapa? Rasul Paulus adalah seorang saksi iman. Bagaimana dia bersaksi, bagaimana dia seorang Saulus. Nah, adik-adik pernah dengar nggak? Dia adalah Saulus yang dia
cari-cari orang-orang yang percaya sama Tuhan. Mau diapain? Mau diajak temen? Enggak. Mau diajak berantem? Wah, dia bawa massa, dia bawa orang-orang untuk bakar-bakar gereja, bakar-bakar. Kalau ketemu orang Kristen nih, orang-orang percaya sama Tuhan, wah habis deh dianiaya. Tapi, nah, Saulus ini dia ketemu sama Tuhan dengan apa? Dia buta. Ketemu sama Tuhan sehingga dia buta. Dan dia mau melihat lagi. Dengan apa? Tuhan kasih tahu nih. Kalau kamu pergi ketemu dengan nanti namanya hambaku di sana, kamu akan ketemu dan kamu ditumpangin tangan. Wah, kamu sembuh. Nah, dari Saulus menjadi Paulus, dia itu ya bersaksi bagaimana dia mengalami penderitaan, bagaimana dia mengalami penganiayaan. Dia belum ketemu sama Tuhan tapi dia percaya. Nah, salah satu contoh dia ingat-ingat di Alkitab, di firman Tuhan tentang siapa? Tentang Abraham. Siapa? Ya, Abraham. Abraham adalah bapak orang yang percaya. Gimana dia percaya ya? Oh, ada ceritanya. Tadi kakak bilang tadi panjang, tapi kami pendekin. Nah, waktu itu Abraham, ini Paulus ya yang tulis ya, dia bersaksi bagaimana bapak Abraham itu dipanggil Tuhan. Sebelum Abraham namanya Abram. Nah, dia dipanggil keluar dari tanah kelahirannya, keluar dari sanak familinya. Nih kebayang ya, Abram yang jadi Abraham namanya, dia itu meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah kelahirannya. Mungkin teman-temannya, mungkin rumahnya yang dia udah nyaman, tapi dia harus meninggalkan itu. Karena Abraham dipilih Tuhan, disuruh Tuhan meninggalkan semuanya itu. Karena Tuhan Allah mau kasih sesuatu yang besar. Nah, sampai di situ? Enggak. Abraham udah keluar nih dari tanah kelahirannya menuju tanah yang dijanjikan Tuhan kepada dia dan keturunannya. Nah, Abraham punya istri namanya Sarah, ya kan? Nah, Abraham itu sudah lanjut usianya, begitu juga istrinya Sarah. Terus Abraham gini nih, dia udah tua, bagaimana dia dapat keturunan? Nah, Tuhan pernah janji nih sama Abraham, keturunannya akan menjadi pasir. Ditunjukin ya, pasir di laut. Bisa hitung pasir gak? Gak bisa ya. Jangan kan di laut, kalau kita di tangannya bisa hitung? Gak bisa. Nah, terus Tuhan juga janji keturunannya seperti bintang di langit yang banyak. Bisa hitung bintang gak? Gak bisa ya. Nah, bayang gak? Tuhan janji keturunan Abraham seperti itu. Tapi dia kan sudah tua. Istrinya juga sudah tua. Terus gimana dong? Nih, Abraham tetap percaya, beriman bahwa janji Tuhan tidak akan sia-sia. Pasti Tuhan genapi. Wah, dia tetap berdoa, tetap setia. Walau dia belum melihat, tapi dia percaya. Semua bilang percaya. Pinter ya. Abraham belum melihat tapi dia percaya, tetap setia berdoa. Dan apa yang terjadi? Wow, janji Tuhan tergenapi. Abraham mempunyai anak laki-laki.
Sampai di situ? Tidak, Rasul Paulus masih catat bagaimana kesaksian iman dari Abraham. Nih, Abraham sudah punya anak kasih namanya Ishak. Nah, Ishak, ya kan? Tuhan minta untuk dipersembahkan. Ya kan? Masih ingat gak ceritanya? Masih ingat ya? Nah, Abraham tetap setia. Abraham tetap percaya walaupun dia harus mempersembahkan Ishak, ya kan? Tapi dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Nih, ya. Adik-adik, kalau disuruh mau melakukan gak? Kalau suruh mama nih, masih mau ya? Nah, Abraham melakukan seperti apa yang Tuhan suruh. Nah, hasilnya apa? Waktu Abraham mempersembahkan, Tuhan langsung turun tangan bilang stop, ya kan? Anaknya tidak jadi dipersembahkan, digantikan dengan anak domba yang ada di situ tuh, disiapin sama Tuhan. Nih, kebayangkan bagaimana imannya Bapak Abraham. Dari yang disuruh pergi terus gak punya keturunan, jadi punya keturunan. Janji menjadikan bapak seluruh anak-anak gitu ya. Keturunan Abraham gitu ya, banyak ya. Janji seperti bintang, keturunan seperti bintang di langit, pasir di laut. Dia belum melihat, tapi dia percaya. Walaupun satu Ishak, tapi dia percaya Tuhan akan menepati janjinya. Nah, di situ Rasul Paulus menulis bagaimana dia menceritakan bahwa saksi iman itu adalah Bapak Abraham. Semakin Rasul Paulus percaya tiada Allah seperti Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dia terus setia sama Tuhan. Yang tadinya dia benci sama orang Kristen, benci sama pengikutnya Tuhan. Nah, tapi dia mau sungguh-sungguh, walaupun melihat tapi dia percaya. Sebagaimana Bapak Abraham. Janji Tuhan tidak pernah Tuhan itu tidak pernah melupakan setiap janji-janjinya. Firman Tuhan akan digenapi. Nah, Rasul Paulus menulis bahwa kita dipilih, bukan kita yang memilih, ya. Coba bilang sama temennya atau papa atau apa di rumah nih. Kita dipilih Tuhan ya. Coba bilang. Ah iya, kita yang dipilih sama Tuhan, bukan kita yang milih Tuhan. No, jangan dibalik-balik ya. Tapi kita dipilih Tuhan. Siapa sangka Rasul Paulus yang jahatnya minta ampun dipilih sama Tuhan untuk jadi pengikutnya, untuk menjadi rasulnya. Makanya Tuhan pakai Rasul Paulus untuk menulis bagaimana kesaksian, bagaimana kejadian-kejadian yang dialami oleh Bapak Abraham. Dia semakin percaya, dia semakin yakin bahwa keselamatan, bahwa iman, dia semakin bertumbuh di dalam iman dari kesaksian Bapak Abraham. Nah, adik-adik, kita harus bertumbuh di dalam iman. Walau tadi kita tidak melihat, tapi kita percaya. Ya. Semua percaya sama Tuhan Yesus? Percaya sama Tuhan Yesus. Nah, sampai kapanpun kita dari awal sampai akhir kita mau tetap setia sama Tuhan. Kita bertumbuh di dalam iman kita sehingga kita nanti mau seperti Yesus. Iman yang percaya, belum melihat tapi percaya. Semua adik-adik lipat tangannya, kita mau berdoa.
Kirarabaya syararabaya rabaya 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 Kirarabaya rabaya rabaya rabaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan dan anugerah-Mu yang Kau curahkan atas setiap kami Tuhan. Bapa yang baik, Kau terus Tuhan mengurapi, memampukan kami Tuhan untuk senantiasa percaya Tuhan. Walau kami belum melihat tapi kami percaya bahwa Engkau ada, bahwa Engkau hadir atas setiap kami. Dimanapun kami berada kami percaya Engkau hadir Tuhan. Engkau yang terus Tuhan, terus Bapa pakai hidup kami Tuhan. Nyatakan Tuhan kuasa-Mu Tuhan atas setiap kami. Biar kami bisa menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Menyatakan bagi setiap orang-orang bahwa Yesus ada dalam kami. Kami tetap beriman kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman yang Engkau berikan pada setiap kami. Untuk kami tetap bertumbuh di dalam iman kami. Malah firman-Mu Tuhan, kami diubahkan, kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama bilang, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Cara berpikir yang diubahkan oleh Roh Kudus yang sesuai dengan firman Tuhan. Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. Dan yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Shalom prajurit Kristus, ayo sama-sama kita mendengarkan pengumuman. Prajurit Kristus, ayo kita memberi persembahan. Nomornya ada di layar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya GBI Bintaro House of Shalom dan share linknya ke teman-teman supaya kita bisa beribadah bareng walaupun di rumah aja. Bagi prajurit Kristus yang mau bertanya seputar ibadah Reanak, bisa langsung kontak ke Instagram @ibadahnakgbhouse. Ini dia prajurit Kristus yang berulang tahun hari ini. Happy birthday semuanya! Ayo kita lihat sama-sama video dan foto minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Dah. Hai prajurit-prajurit Kristus, kalian kan ibadah hari ini. Nah, sebelum selesai ibadah, kita yang berdoa syafaat dulu dan menerima berkat dari Tuhan. Yuk mulai berdoa semua. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memimpin ibadah kami. Sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa kami yang berulang tahun. Terima kasih Kau telah memberdayakan bangsa kami. Tuhan, berkati bangsa kami. Tolong Kau jauhkan dari korupsi dan teroris. Tuhan, kami ingin berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kau tolong dan Kau sembuhkan dengan sempurna ya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja-gereja. Kau berkati gereja-gereja agar dapat memenangkan banyak jiwa-jiwa. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk gembala kami, Om Paniko dan Om Beni. Kau berkati kesehatannya, Kau berkati keluarganya, pelayanannya, dan Kau berikan visi misi yang daripadamu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu. Kau berkati keluarganya, kesehatannya, Kau pakai lebih dahsyat lagi.
Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk keluarga-keluarga. Kau berkati dan Kau cukupkan segala kebutuhannya ya. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang ada di rumah. Kau berkati teman-teman kami. Kau tambahkan semangat untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yeay, hari ini kakak senang sekali karena prajurit Tuhan yang berulang tahun di bulan ini. Waduh, tuh ada yang senyum kan di rumah yang berulang tahun. Nggak boleh ada yang sedih ya, kita harus sukacita. Nah, kakak sama kakak-kakak yang ada akan mendoakan prajurit Kristus yang berulang tahun di bulan ini. Nah, mama papa mungkin bisa bersama-sama tumpangkan tangannya. Kita mau doa sama-sama buat para prajurit Kristus yang berulang tahun di bulan ini. Yuk, semuanya kita doa sama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan sukacita. Di mana setiap prajurit Tuhan yang berulang tahun di bulan ini, Tuhan memberkati, bahkan Tuhan menjaganya sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap prajurit yang berulang tahun. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan hikmat. Biar di paradigma yang baru ini, setiap prajurit Kristus, cara berpikirnya diubahkan oleh Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat, kepintaran buat setiap prajurit Kristus Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Baik di keluarga, di saudara, di sekolah, di tempat bermain. Tuhan memberkati sehingga dia tampil beda, menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Tak lupa kami juga mau berdoa buat mama papa yang sudah membesarkan setiap prajurit Kristus sampai hari ini. Berkati kedua orang tua mereka Tuhan. Tambah-tambahkan juga hikmat-Mu. Tuhan juga yang memberkati apa yang diperbuat tangannya. Tuhan yang buat berhasil. Berkati mama papa kesehatannya, umur panjang Tuhan. Supaya mama papa boleh mengajarkan setiap prajurit Kristus pembelajaran iman takut akan Tuhan. Dan Engkau yang memberikan kesehatan buat mereka dan keberhasilan. Terima kasih Bapa, kami semua bersuka cita karena Tuhan menyertai setiap prajurit Kristus sampai saat ini. Terima kasih, inilah ucapan syukur, doa kami kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kini saatnya kita mau terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia,
anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, menyertai prajurit Kristus mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.